Hai rekan-rekan, selamat datang di Persona Channel Test, dan di video kali ini saya akan memberikan kisi-kisi beserta tryout buat rekan-rekan yang akan melaksanakan CAT BKN untuk formasi P3K Pranata Tantribum. Dan soal-soalnya sendiri berdasarkan Permenpan yang terbaru ya. Dan juga saya akan jelaskan terkait subtes yang akan teman-teman dapatkan pada saat nanti CAT BKN. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe. Kalau sudah, saya akan jelaskan dulu terkait soal teknis, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara yang nanti akan teman-teman hadapi pada saat CAT BKN ya. Nah, di sini teman-teman akan menghadapi 4 subtes yakni teknis. Di sini untuk teknis itu sendiri 90 soal yang akan kita bahas kali ini. Dan untuk pembuatannya, jika teman-teman mengerjakan satu soal benar itu diberi poin 5, dan jika salah itu 0 dengan nilai kumulatif maksimal di 450. Kemudian ada manajerial, itu jumlah soalnya tuh 25. Kemudian pembuatannya, jika teman-teman mengerjakan sesuai apa yang diminta oleh soal, itu paling tinggi 4 dan paling rendah 1. Dan tidak menjawab 0, sebisa mungkin manajerial juga dijawab semua. Kemudian sosial kultural, untuk sosial kultural jumlahnya 20. Kemudian untuk pembuatannya paling tinggi itu 5 dan paling rendah itu 1. Dan jika teman-teman tidak menjawab itu 0. Setelah mengerjakan teknis, manajerial, sosial, kultural, nanti teman-teman akan disubmit ya. Setelah disubmit akan muncul soal selanjutnya yakni wawancara. Untuk wawancara sendiri itu jumlahnya 10 soal. Kemudian untuk nilai kumulatif maksimalnya itu di 40 dengan pembobatan paling tinggi atau bobot paling tinggi 4, paling rendah itu 1, dan jika tidak menjawab 0. Jadi nilai kumulatif maksimal untuk jabatan fungsional di P3K CAT-BKN itu di 690. Semoga teman-teman bisa tembus di 690 supaya rankingnya nomor 1 di formasi yang teman-teman pilih. Nah, kemudian selanjutnya penata tantribum, untuk kisi-kisinya itu banyak ya. Dan saya tidak akan jelaskan di sini karena akan memerlukan waktu yang sangat panjang untuk menjelaskannya. Dan saya juga sudah sederhanakan, jadi teman-teman bisa dibaca sendiri. Nah, saya sudah drop untuk filenya di blog saya di tanpasogok.blogspot.com. Saya sudah taruh linknya di deskripsi ya untuk teman-teman bisa masuk ke sini dengan gampang. Nah, tampilannya itu seperti ini. Jangan sampai salah ya teman-teman, supaya tidak salah unduh atau download. Nah, untuk filenya sendiri teman-teman silahkan klik download filenya di sini. Bentuknya Word, jadi teman-teman bisa buka di gadget manapun, baik laptop, PC, HP, dan yang lain-lain itu bisa diakses. Dan silahkan dibaca dan dipahami. Nah, setelah teman-teman tahu nih untuk penata tantribum ini seperti apa, untuk permenpannya, undang-undangnya, peraturannya seperti apa. Nah, kita akan lanjut ke soal. Nah, di sini soal yang saya bikin kurang lebih dari base yang tadi, dari materi-materi pokok tadi. Nah, di sini untuk kompetensi teknis pranata tantribum. Nah, seperti biasa saya akan berikan waktu untuk menjawab soal ya. Kalau misalkan merasa ini terlalu cepat, silahkan di pause ya teman-teman. Kemudian nanti setelah waktunya habis, silahkan di unpause, silahkan dilanjutkan, nanti akan muncul pembahasan. Nah, di sini saya akan bacakan dulu untuk soalnya. Penyelenggaraan pelayanan dasar dalam sub urusan tantribum menurut peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 meliputi standar operasional prosedur Satpol PP. Jadi masuknya Satpol PP ya untuk tantribum, sama saja ya. Cuman beda di jabatan. Nanti teman-teman bisa cek lebih detailnya dari materi yang saya share. Nah, di sini dan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP. Salah satu layanan dasar yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak penegakan Perda adalah A. Layanan perbaikan sarana umum, B. Layanan bantuan hukum, C. Layanan kerugian material dan pengobatan, atau D. Layanan pendidikan masyarakat. Nah, nanti akan muncul sendiri ya untuk pembahasannya. Nah, untuk pembahasannya menurut PP nomor 2 tahun 2018
Salah satu layanan dasar bagi masyarakat yang terkena dampak penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada adalah layanan kerugian material dan pengobatan. Kerugian material dapat berupa kerusakan barang atau aset pribadi, sementara pengobatan meliputi tindakan medis pada warga yang mengalami cedera akibat penegakan hukum tersebut. Jadi jawaban yang benar itu yang C. Layanan kerugian material dan pengobatan. Untuk soal selanjutnya saya tidak akan bacakan. Coba teman-teman baca dan kalau bisa sesuai dengan waktu yang saya berikan. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, untuk soal yang ini coba teman-teman jawab di kolom komentar ya, jawaban yang menurut teman-teman benar dengan pembahasannya. Dan untuk lengkapnya teman-teman bisa dapatkan untuk e-booknya di Shopee ya, terkait SKB atau P3K teknis Satpol PP ini, karena permenpannya kurang lebih sama. Kemudian bukan kurang lebih lagi sama, tapi benar-benar mirip ya, mirip-mirip. Silahkan bisa dapatkan di sini ya, dan juga bisa di Tokopedia. Linknya ada di deskripsi, dan juga untuk soal tryout lainnya ada di sini ya. Kemudian jangan lupa juga kunjungi di tanpasogok.blogspot.com untuk akses file yang tadi ya, kisi-kisinya, dan materi yang lain-lain sudah lengkap. Kemudian sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.